Pria bernama Jim akan mengisi bensin di rest area pedalaman Arizona, namun pemilik motel bernama Vernon memberitahukan bahwa bensin di tempat itu habis. Lalu Jim diarahkan untuk menunggu truk pengangkut bensin. You walking away at the diner right next door. Ketika sedang menunggu di depan resto, terlihat Sheriff Charlie mengantar istrinya bernama Charlotte yang adalah pelayan dari restoran tersebut. Radio memberitakan ciri-ciri mobil perampok bank berwarna hijau, diikuti penampakan truk pengangkut bensin yang mengalami kecelakaan, berada jauh dari bahu jalan. Menyadari resto telah dibuka, Jim masuk ke dalam bertemu dengan Charlotte dan terungkap dia akan menghadiri acara ulang tahun putrinya bernama Sarah. She's in Carl's bed with her mom and her stepdad. Jim adalah seorang salesman pisau, di mana Charlotte bersedia menyimak presentasinya. Namun sebelumnya, Charlotte akan membungkus kue pie untuk anaknya Jim. What's your daughter's name? Sarah. Kemudian terlihat kedatangan mobil berwarna hijau yang juga akan mengisi bensin. Lalu Vernon mengarahkan untuk menunggu kedatangan truk bensin yang membuat kedua pria itu terpaksa mengikuti arahan Vernon. Beo tidak ingin masuk ke dalam resto, mengantisipasi jika pengunjung ada yang mengenali wajahnya. Namun Travis menolak menunggu di mobil dan keduanya pun disambut oleh Charlotte. You waiting on that fuel truck? Yes, ma'am. Travis dan Beo memikirkan rencana lain jika seandainya truk bensin tidak tiba. Diikuti Jim yang menyadari kalau kedua pria itu adalah perampok yang diberitakan radio. Jim dikejutkan dengan kedatangan Charlotte yang bersedia untuk membeli barang jualannya Jim, di mana dalam prosesnya Jim bertanya apakah Charlotte mengetahui berita mengenai perampokan bank. Okay. Menyadari keduanya dalam bahaya, Charlotte mengarahkan Jim agar bertingkah normal dengan melanjutkan presentasi barang jualannya, dan hal itu disadari oleh Beo. Ketika Charlotte akan menghubungi suaminya, Beo memerintahkan Charlotte untuk menutup telepon. Lalu Charlotte diancam agar memberitahukan latar belakang Vernon. He runs the motel next door and he stays in one of the rooms. Beo memutuskan kabel telepon itu dan menyuruh Charlotte bergabung dengan Jim, di mana keduanya diperintahkan untuk bersikap normal seperti biasanya. Got it! Kemudian resto kedatangan pasangan lansia yang juga menunggu kedatangan truk bensin. Lalu Charlotte bertingkah normal melayani pasangan tersebut. You alright, honey? Damn it, Erlings. Deputi bernama Garvin sedang berpatroli di wilayah itu, di mana sheriff menyuruhnya untuk membeli kopi. Sementara di resto, Travis menanyakan keberadaan toilet. Yes. Where's the shitter? Travis tiba di ruangan Vernon dan ditunjukkan arah ke toilet, diikuti pasangan muda yang sedang dalam pengejaran mencari kedua perampok tersebut. Robbed that bank this morning, had guns on them. Yeah, probably. Garvin pun tiba di resto, di mana dia menghimbau para pengunjung untuk tetap sabar menunggu kedatangan truk bensin. Sementara Charlotte membuatkan kopi pesanan Garvin. Beo mencurigai gerak-gerik Charlotte yang sedang menulis kalimat pertolongan di cup Charlie, diikuti Travis yang panik melihat mobil patroli. Dia pun bersiap untuk menyerang Garvin yang membuat kopi itu tumpah, di mana Charlotte gagal dengan rencananya dan membuatkan kopi yang baru. Mind remaking the coffee? Yeah, sure. Garvin pergi dari tempat itu, lalu Vernon memberitahukan para pengunjung bahwa truk lain akan mengantar bensin ke tempat tersebut. I'll call him again, tell him to send another truck. Setibanya di kantor, Garvin melaporkan keadaan di resto. Sedang ramai pengunjung menunggu truk bensin. Namun dia merasa aneh dengan Charlotte yang tidak terlihat seperti biasanya. Herself? Oh, yeah, well, her mom is not doing
Vernon menanyakan kabel telepon yang terputus, di mana Charlotte berbohong kalau kabel teleponnya sudah usang. Sementara pasangan itu berkendara mencari mobil Beau, yang akhirnya keduanya tiba di tempat tersebut. Miles melihat mobil Beau sedang terparkir, lalu dia pun mempunyai ide untuk membuka bagasinya, dan Jim menyadari hal itu. Ketika Miles sedang berusaha membuka bagasi, aksinya nyaris diketahui Vernon yang mengira keduanya akan menunggu truk bensin. Oh, trying to fill up? Yeah. Sybil menduga sang perampok adalah Jim, dan beberapa saat kemudian terlihat kemunculan mobil truk yang adalah warga lokal bernama Pete. Hey, Charlotte. Ketika Pete memesan makanan, Beau menanyakan bensin mobil Pete yang masih penuh. Lalu dia pun memutar musik sebelum kembali ke meja, sementara Charlotte menyembunyikan pisau di sakunya. Charlotte membawa makanan itu ke meja Beau, di mana hal itu dijadikan momentum untuk mengancam pengunjung lain, dan keadaan semakin tegang karena semua pengunjung memiliki senjata. What are you doing, boy? Mereka mencoba untuk bernegosiasi supaya tidak ada yang terluka, namun pengunjung lansia menembakkan senjatanya saat menyadari pisau di tangan Charlotte yang membuat baku tembak terjadi. Travis tewas terkena tembakan Vernon, diikuti Vernon yang juga tewas terkena tembakan Beau yang telah sekarat. Sementara Sybil keluar dari persembunyian dan menyadari Jim masih hidup. Put that knife down. That money's mine, asshole. Sybil menyatakan bahwa dia ingin membawa uang itu, dan saat akan menewaskan Jim, Sybil tewas terkena serangan Jim, lalu Jim memeriksa keadaan Beau. Beau akhirnya tewas, di mana Jim juga melihat Charlotte telah tewas. Lalu dia pun berencana menghubungi polisi, namun Jim berubah pikiran dan memutuskan untuk mengambil uang tersebut. Setelah memindahkan uang itu ke dalam bagasinya, Jim memiliki rencana untuk mengambil bensin di truknya Pete, lalu mengisi tangki mobilnya. Sheriff tak bisa menghubungi telepon resto, lalu dia dan Garvin memutuskan untuk pergi memeriksanya, sementara Jim mengembalikan kunci mobil di saku Beau. Ketika akan pergi, Jim menyadari kemunculan mobil, lalu dia pun keluar dari pintu samping, di mana itu adalah pasangan menikah yang akan mengisi bensin. Jim dengan terpaksa keluar mendatangi pasangan itu, namun keduanya mengira Jim adalah pelaku pembantaian, lalu dia menawarkan uang supaya pasangan itu tutup mulut. Money from the bank robbery. Menyadari itu adalah uang perampok, Sarah menolak untuk menerima uang itu, di mana Jim secara tidak sengaja menembaknya, lalu terjadi pertengkaran dengan David. Setelah berhasil menewaskan David, Jim menyadari pasangan itu memiliki bayi. Lalu dia pun pergi dari tempat itu dan belum menyadari tangkinya telah bocor. Kedua petugas itu masih dalam perjalanan dan setibanya di resto, keduanya menyadari telah terjadi pembunuhan, di mana Charlie mendapati istrinya telah tewas. Sheriff menyadari itu adalah ulah perampok yang mengemudikan mobil berwarna hijau, dan saat Garvin pergi mencari kuncinya, Charlie melihat tumpahan bensin. Setelah mengambil bayi pasangan itu dari dalam mobil, Charlie menyadari pengemudi mobil berwarna kuning membawa pergi uang, lalu dia pun memutuskan pergi menyusulnya. Mobil Jim akhirnya mogok, di mana dia kesal setelah mengetahui tangki mobilnya bocor, dan ketika memutuskan berjalan kaki, Jim teralihkan dengan truk bensin yang mengalami kecelakaan.
Sheriff tiba di tempat itu dan mencari keberadaan Jim ke lokasi truk. Lalu dia memerintahkan Jim untuk tidak bergerak, dan Jim pun berusaha menjelaskan kejadian yang terjadi. Charlie tak mempercayai perkataannya, lalu Jim menyalakan korek yang membuat Sheriff tewas terkena ledakan, diikuti Jim yang juga tewas akibat tembakan dari Sheriff.